Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar gimana caranya membentuk karakter kalau karakternya adalah human atau manusia. Udah gak sabar ya? Jadi kalau untuk membentuk karakter manusia itu, kalau saya pribadi itu bisa dengan menggunakan yang pertama, aduh, kok nggak hitam ya? Yang pertama stickman. Stickman ini kalau anak saya sih bilangnya orang lidi. Yang kedua itu bisa juga dengan gestur yang ada di Pinterest. Aduh, ini jalan ninja banget kalau lagi nyari gestur kalau mau bikin orang. Terus yang ketiga gestur dari foto pribadi. Di highlight ya teman, pribadi. Yang pertama kita coba membuat dari stickman. Stickman itu apa sih? Jadi stickman itu bahasa mudahnya apa ya? Kerangka. Jadi sebelum membuat tokoh itu kita memang sih sebaiknya kita bikin kerangka dulu ya. Untuk apa? Supaya orang kita itu nggak terlalu mencong kanan mencong kiri gitu. Walaupun ya sebenarnya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya untuk buku anak sendiri itu tidak perlu realis, dalam artian tidak terlalu wajib untuk realis sama seperti orang pada aslinya gitu. Jadi kan banyak tuh yang kita ketemu apalagi cibi-cibi ya, yang wajahnya lebih gede daripada tangannya, yang tangannya lebih jari-jarinya unyu-unyu, atau yang kakinya lebih pendek daripada badannya, kan banyak banget tuh. Dan itu sebenarnya nggak masalah kalau emang target pembacanya anak-anak, karena imajinasi mereka kan masih terbangnya tinggi banget. Maksudnya imajinasi mereka tuh masih terbang-terbang ya. Jadi nggak masalah sebenarnya, tapi kalau teman-teman emang ingin membuat tokoh manusianya itu yang agak cakepan dikit, dalam artian yang agak proporsional lah ya. Nah, stickman ini sangat membantu. Yang pertama kita bikin dulu kepalanya. Nah, ini saya biasanya langsung gunain shape sih. Kalau nggak gunain shape bisa juga sih gitu. Tapi agak kurang bulat. Udah, setelah kita gunakan shape, ini kepalanya. Terus kita bikin badannya. Setelah badannya, ini pinggulnya. Jadi nanti di sini nih letak kalau seandainya dia pakai celana atau dia pakai dress yang ada pinggangnya gitu. Terus ini kakinya, lutut, kaki, udah. Terus ini ada tangannya, ini engsel tangannya. Ini pinggangnya satu, contohnya ya. Terus kalau wajahnya hadap depan ya udah, berarti tinggal dikasih arah kayak gini. Kalau seandainya wajahnya hadap samping berarti ya kayak gini. Nah, tinggal disesuaikan karena ini ngadep depan dulu ya teman-teman ya. Kita coba ngadep depan. Udah, ini namanya stickman. Jadi dari stickman inilah nanti kita bisa bikin orang, dalam artian bentuk kerangkanya kayak gini gitu. Kalau yang ini kita coba misalnya bikin orang dari sini ya. Ini kita bikin siapa ya? Kita bikin anak gadis. Anak gadis. Iya sayang.
Entah kenapa ya, saya tuh suka banget bikin anak gadis pakai jilbab. Suka juga sih bikin yang nggak pakai jilbab sebenarnya. Tapi rata-rata kalau misalnya nih saya lagi mau belajar gitu ya, terus saya bingung mau bikin gambar apa gitu, pasti saya bikinnya misalnya dia gini aja ya teman-teman tuh. Di tangan itu bisa juga sih kayak gini misalnya kan. Tapi kalau saya cari yang ini tergantung kesukaan maksudnya ya, kamu sukanya kayak gimana gitu. Tara, jadi stickman itu gunanya kayak gitu tadi teman-teman ya. Kerangka dari orang kita supaya kita lebih mudah gitu untuk gambarnya. Jadi kita tahu gitu kan, oh pinggang itu di sini, oh tangan itu sejajar dengan pinggang gitu misalnya. Atau oh kalau mau bikin jilbab berarti kan tadi pundaknya di sini tuh, oh berarti pas di sini. Jadi dia lebih proporsional bentuknya gitu. Gitu sih kalau untuk stickman. Langsung dicoba ya. Duh, banyak garis-garis nih. Udah. Terus yang kedua, kita bisa dengan menggunakan ini, gestur Pinterest. Nah, pasti udah pada tahu ya Pinterest ya. Itu tuh kayaknya tempat sejuta ilustrator mencari inspirasi. Boleh sayang. Jadi yang kedua itu gestur Pinterest. Jadi ini misalnya kita udah dapat, atau saya langsung aja deh ya. Saya coba langsung saya cari di Pinterest gitu ya. Misalnya apa ya? Ini udah nih, gestur post drawing. Nah, ini banyak banget gestur yang udah dibikin oleh para kreator lain yang bisa kita jadikan untuk referensi gestur orang kita. Bisa dicari ya, bisa gestur post drawing atau child pose atau lain sebagainya. Nah, itu bisa banget. Ini saya udah pernah download soalnya, saya coba cari ya. Aduh, kayaknya saya downloadnya udah gak kebaca kayaknya nih. Nah, ini salah satu gestur yang saya dapat di Pinterest. Set. Nah, jadi nih dari gestur ini kita bisa banget untuk bikin karakter manusia kita. Jadi dari gestur Pinterest ini kita bisa membuat karakter orang kita gitu. Misalnya saya ambil satu deh ya. Misalnya saya mau gesturnya itu yang manakah teman-teman pilih? Ini gitu ya. Coba deh ya, kita gedein dulu. Ini ya. Misalnya kita coba. Ini jadi kayak gimana ya? Kita itu hanya ngambil posenya aja gitu. Jadi yang kita ambil itu gesturnya. Ini supaya kelihatan, nanti kita coba orangnya yang nggak pakai itu ya. Ini saya mau coba yang ini ya teman-teman. Kok nggak bisa ke press? Nih saya coba yang ini ya.
Jadi kalau boleh kita bilang sih kayaknya ya saling membantu gitu. Stickman, gestur Pinterest itu kayak suatu kesatuan gitu loh. Kita nggak bisa hanya serta-merta langsung ngejiplak dari gestur Pinterest ini gitu. Kalau sebenarnya bisa aja sih, tapi kalau saya lebih suka bikin stickman sendiri dari gestur Pinterest gitu. Sebenarnya supaya lebih apa ya? Supaya saya tuh ada proses dalam membuat bentuknya gitu. Jadi nggak langsung asal comot gitu. Hati-hati ya, Medibank ini dia kadang suka itu loh, apa? Suka logout sendiri gitu. Ini cewek atau cowok ya? Cewek aja deh. Ini sebenarnya cewek atau cowok ya? Kayaknya lebih cocok cowok deh. Tapi cowoknya itu kayak salah matikan di mana? Nah, jadi teman-teman bisa banget bikin gestur dari Pinterest. Dan gesturnya itu kan banyak banget ya. Jadi kalau teman-teman mau latihan-latihan untuk bikin gestur duduk, berdiri, jongkok, terbang, loncat, nah itu bisa banget menggunakan gestur yang ada di Pinterest. Kalau saya pribadi itu nggak langsung nge-sketch di atas ini, karena saya lebih suka bikin stickman dari gestur yang saya temukan gitu. Kalau saya pribadi ya. Silakan dicoba. Itu yang kedua. Ini entah kenapa ya, saya tuh suka banget sama cowok yang rambutnya bergelombang, karena suami saya bergelombang. Udah, itu nomor 2. Sedangkan yang ketiga, kita bisa dengan menggunakan gestur foto pribadi. Yang mau saya highlight sini adalah foto pribadi ya teman-teman. Jadi kalau bisa hindari untuk menggunakan foto orang lain. Karena bagaimanapun dalam dunia ilustrasi itu ada etika-etika yang harus emang kita perhatikan. Kita tidak bisa asal comot, asal ngambil tanpa tahu hukumnya apa. Terlebih untuk komersial ya. Kalau seandainya untuk belajar pribadi itu, kalau saya pribadi nggak masalah asal tidak di-post, selama tidak di-post gitu. Nah, untuk jaga-jaga itu teman-teman bisa banget menggunakan gestur dari foto pribadi yang teman-teman punya gitu. Kalau foto pribadi itu kan emang hak veto kita, jadi bebas gitu ya. Kita coba. Kita coba ya. Yang pertama saya masukkan dulu fotonya, select an image to add. Ini udah ada foto yang saya screenshot, misalnya yang ini gitu ya. Ini foto saya sama anak saya. Nah, saya mau bikin foto apa namanya tuh, gestur dari foto ini gitu ya. Ada 2 cara sebenarnya. Cara pertama itu teman-teman langsung nge-tracing dari foto ini gitu. Saya tidak menganjurkan seperti itu karena tracing itu tidak akan membuat kemampuan teman-teman meningkat gitu. Karena yang namanya tracing otomatis sudah ada, tinggal dibikin gitu ya. Otomatis teman-teman jadi effortnya agak kurang banyak gitu.
kalau mau latihan saya nggak sarankan untuk tracing walaupun itu foto sendiri. Kalau tracing itu kayak apa sih kak? Nah tracing itu yang kayak gini nih. Ini udah ada nih wajahnya nih. Nah terus saya tinggal kasih apa? Tinggal ikutin, namanya juga tracing ya. Nih tracing gini, terus gini, terus gini gitu kan. Nah terus gini gitu, tracing gitu. Nah ini saya tidak sarankan yang seperti ini, karena tracing itu hanya akan membuat teman-teman jadi tidak banyak belajar gitu. Nah jadi saya memang kurang sarankan untuk tracing seperti ini, walaupun ini foto pribadi ya. Nah yang kedua itu yang saya sarankan itu lagi-lagi membuat gestur dari foto ini, foto yang kita jadikan referensi gitu. Ini fotonya saya letak di atas. Lagi-lagi saya bikin dulu stickman-nya. Udah saya bikin stickman, pakai ini aja deh ya. Terus saya bikin badannya. Kayaknya nggak ini deh. Saya bikin pinggulnya, terlalu ke bawah. Saya bikin pinggulnya. Terus saya bikin kakinya. Terus ini tangannya. Ini tangannya. Atau kita bikin yang itu, yang kecilin aja deh, yang anak saya aja deh ya. Tadi kan yang orang dewasa tadi udah dibikin ya, yang stickman pertama ya. Kita coba yang ini deh. Nih. Yang anaknya. Otomatis dia kayak gini ya, teman-teman. Terus ini. Di pinggangnya. Dia pakai jumper sini ya. Apa lagi gesturnya ya? Anggap kayak gitu ya. Nah setelah itu baru kita bikin kayak tadi, kayak pertama tadi. Jadi dari gestur ini dapatnya dari gestur anak saya ini. Kita coba ya. Saya lebih suka gini sih ketimbang tracing langsung. Soalnya kalau kayak gini tuh ya, saya jadi ngerasa lebih apa ya? Lebih ada usahanya gitu sih rasanya. Ini dia pakai jumper sih ya. Gede banget kayak orang lagi emosi. Tuh udah. Terus ini tumben loh Medibank nggak tiba-tiba keluar sendiri. Biasanya keluar sendiri dia. Bebas sih, mau kayak gini boleh atau mau kayak gini juga boleh, bebas ya.
dia di atas rumput sih, jadi tuh nggak kelihatan kakinya. Putar-putar. Ya, ini Bunda bikin gambar Kila nih. Kila suka tak? Boleh. Iya, gambar Kila. Cantik kan? Yang penting udah dapat gesturnya gitu ya. Nah, sekarang tinggal dikreasiin. Misalnya sudah kembang gede banget. Nah, ini misalnya ini gestur yang bisa saya dapatkan dari foto anak saya yang ini gitu. Tertarik untuk mencoba? Jadi teman kok hilang dia? Ya nggak bisa dihapus berarti ya. Jadi teman-teman bisa banget ketika teman-teman ingin membuat seorang tokoh, itu tokohnya manusia. Nah, teman-teman bisa menggunakan stickman. Yang pertama bisa menggunakan stickman, ini stickmannya, terus ini hasil jadi orangnya, bisa banget bikin stickman. Sedangkan yang kedua, teman-teman bisa menggunakan gestur dari Pinterest dengan cara memasukkan di select an image to add, lalu kita masukkan gesturnya. Kalau saya pribadi langsung bikin orang lidinya, ini orang lidinya, terus ini orangnya. Seperti itu. Sedangkan yang ketiga itu teman-teman bisa banget dengan menggunakan gestur foto pribadi. Saya tekankan kembali, usahakan memang yang diambil itu adalah foto pribadi teman-teman ya. Apakah itu foto anak, foto siapa, foto suami atau foto sendiri, asalkan foto pribadi. Jangan biasakan untuk mengambil referensi foto dari milik foto orang lain tanpa minta izin gitu. Oke, sedangkan foto pribadi masih sama, teman-teman langsung masukkan fotonya. Setelah itu teman-teman bisa bikin stickman-nya. Setelah itu baru teman-teman bisa kerangkain orangnya. Nah, sampai di situ dulu materi kita kali ini. Langsung dicoba ya teman-teman ya. Langsung dicoba membuat orang dengan cara stickman, ataupun dengan cara gestur Pinterest, ataupun dengan melihat referensi foto pribadi. Misalnya nih teman-teman mau bikin posisi duduk gitu, terus teman-teman bingung nih, nggak ada, teman-teman belum nemuin gestur di Pinterest, terus teman-teman bingung bikin stickman-nya, terus teman-teman belum ada nih foto pribadi yang posisinya duduk gitu. Teman-teman bisa loh, misalnya nih langsung teman-teman foto diri sendiri selfie sedang duduk gitu ya. Nah, udah teman-teman bisa lihat tuh lekukan lututnya, tangannya, pinggangnya gitu. Jadi maksimalkan dulu yang ada dalam diri sendiri, baru nyari keluar gitu. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang, maaf ya.